Astaghfirullah Rabbal baraya. Bahwa Nabi bersabda, Ana akhafu min ghairi dajjal. Ada sesuatu yang aku takuti selain daripada dajjal. Jadi Rasul itu takut terhadap dajjal, tapi takut di sini tidak sama dengan takut terhadap Tuhan. Takut di sini adalah takut bila mana umat-umatnya disesatkan oleh dajjal. Nah, selain dajjal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Damang Mang Boy. Punten usum corona tekeng salawan. Mangga. Jadi kieu Mang Boy. Jadi gini, kemarin itu ada orang yang mengaku sebagai ustadz. Orang itu bernama Mahir At-Tailibi. Kemarin dia itu sebelumnya sakit lumayan parah. Lalu alhamdulillah Sembuh. Lalu ada yang menghina dia. Gimana? Menghina itu gimana? Kok masih hidup katanya. Si Maher itu tidak menerima digituin. Lalu dia menulis di Twitter. Salah. Gimana? Twitter. Saya masih hidup. Yang mati itu adalah Gus Dur, yang dulunya matanya buta dan sekarang udah jadi bangke. Kita sebagai muridnya Gus Dur, santrinya Gus Dur, emosi mendengar peristiwa ini. Jadi gimana tanggapan Mamang Koboy terhadap kejadian ini? Jadi begini, baik. Maher At-Tailibi itu menyandang gelar ustadz kan ya. Sebenarnya menjadi ustadz itu berat, baik. Karena ustadz itu berarti guru. Kalau guru berarti bertugas untuk mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang ia miliki. Sedangkan di dalam Twitternya itu Maher menghina Gus Dur, padahal Gus Dur sudah meninggal, sudah almarhum. Pertanyaannya, apakah tindakan seperti itu merupakan cerminan daripada orang yang berilmu? Itu kan pertanyaannya. Iya. Orang yang berilmu itu berarti orang yang berjalan di atas dasar intelektualitas. Kalau seseorang berada di atas jalanan intelektualitas, baik itu cacian, hinaan, bahkan fitnah sekalipun, seharusnya tidak membuat dia menjadi orang yang memperlihatkan arogansinya. Sedangkan tindakan seperti itu adalah ekspresi daripada tindakan arogan. Contohnya siapa? Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dulu Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci, diperangi, bahkan Gus Dur dijatuhkan dari kursi presiden dengan jalan politisasi. Apakah mereka marah? Tidak kan? Nah, berarti Ustadz Maher ini harus banyak belajar lagi lah dari yang dihinanya itu ya Gus Dur, karena tidak elegan lah. Dan memangnya Anda ini siapa berani menghina Gus Dur? Apakah Anda merasa selepel gitu dengan Gus Dur? Sorry gitu. Kalau Gus Dur masih ada, Gus Dur juga emang gak akan melawan, tapi kita selaku santri harus bisa mengkanter narasi publik. Kita di sini tidak meladeni Maher, tapi mengkanter narasi publik, itu aja. Tapi kan Maher itu kan ustadz ulama. Itu kan pertanyaannya, apakah kita harus mengamini setiap perbuatannya atau kita juga boleh mengkritisi?
Saya jadi ingat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, udah ngaji belum? Udah. Ya, siapa gurunya? Kang Aceh. Kang Acep. Kalau dulu saya Kang Iming. Nah, di dalam kitab itu Hujjatul Islam Al-Alamah Al-Ghazali menuliskan sebuah hadis bahwa Nabi bersabda, ana akhafu min ghairi dajjal. Ada sesuatu yang aku takuti selain daripada dajjal. Jadi Rasul itu takut terhadap dajjal, tapi takut di sini tidak sama dengan takut terhadap Tuhan. Takut di sini adalah takut bila mana umat-umatnya disesatkan oleh dajjal. Nah, selain dajjal ada juga yang ditakuti oleh Nabi Muhammad yang akan menyesatkan umat-umatnya di kemudian hari. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul? Rasul menjawab, al ulama usu, itu katanya, yaitu ulama su. Dia berilmu, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, hafal berbagai macam metodologi dalam mengkaji ilmu-ilmu tersebut, tapi dia menggunakan keilmuannya tidak sesuai dengan real gitu. Dia mengajarkan harus bersikap tawadu, tapi dia sendiri pribadinya arogan. Dia mengajarkan harus bersedekah, tapi dia sendiri pribadinya pelit. Itu yang disebut ulama su. Di sini saya tidak mengatakan Maher At-Tuwailibi sebagai ulama su, tapi saya mencoba untuk mereduksi kembali kenyataan-kenyataan sesuai dengan idealisme yang telah ditawarkan oleh Al-Islam itu sendiri. Makanya sekalipun misalkan Abai jadi ustadz gitu, ceramah bagus ceramahnya, yang dilihat oleh masyarakat itu bukan cuma ceramah Abai, tapi juga perilaku Abai. Kalau Abai perilakunya suka mencaci maki, suka merasa tinggi hati, mau seringkali mengkritik orang tapi enggan untuk dikritik. Nah, yang akan dicontoh oleh masyarakat ya kepribadian Abai, sekalipun kata-kata Abai itu harus tawadu, harus sebagainya. Jadi inilah bahayanya ulama su, sebagaimana Rasul menakutkan terhadap umatnya mengenai keberadaan ulama ini. Nah, selain itu karena dia membawa-bawa nama Gus Dur ya, terkait di akhirnya kan dia bilang, Gus Dur mengatakan Al-Quran itu adalah porno gitu kan. Nah, kita harus paham porno itu bukan sesuatu yang menempel pada visual. Porno itu bukan sesuatu yang menempel pada objek. Jadi porno itu tidak menempel pada Al-Quran, melainkan menempel pada persepsi-persepsi orang, pada orang yang memiliki kepala. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu pornonya itu bukan ada pada Al-Qurannya, tapi pada orang yang membaca Al-Qurannya. Nah, itu kalau misalkan di dalam bahasa Arab namanya itu adalah kalau tidak salah tasbih. Jadi ada pengibaratan. Misalkan Muhammad kal badr, Muhammad seperti bulan. Bulan itu apa? Bercahaya. Berarti Muhammad itu seperti cahaya, yakni memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tadinya tersesat menjadi ada dalam naungan cahaya itu. Nah, porno berarti yang porno itu kan tadi sebagaimana dikatakan tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ada dalam persepsi otak manusia. Tasbihnya mana? Musbihnya mana dalam porno itu? Musbihnya adalah sama-sama tabu. Dan sekarang itu memang terjadi. Kan kalau misalkan dalam video-video seperti itu suka ada 17 ke atas baru bisa nonton, 18 ke atas baru bisa nonton. Kita udah 18 tahun belum? Nah, berarti jangan dulu nonton ya. Nah, inti daripada persepsi itu, dari persepsi porno itu adalah tabu. Yang namanya tabu berarti katakanlah kalau dalam masalah ini 18 tahun ke atas. Sekarang ini kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang pubertas agama. Dari segi keilmuan dia itu masih kurang, dari segi pengalaman dia juga masih kurang.
Tapi karena pubertas agama, kemudian dia mencoba hal-hal yang tabu, yakni tabu di sini itu adalah merasa benar. Dia seringkali dakwah, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi sebenarnya dia itu sudah keluar daripada rel Al-Qur'an itu sendiri. Misalkan dakwah gini. Tapi isi dari dakwahnya apa? Ujaran kebencian. Itu kan hal yang tabu gitu kan. Yang menempel dalam persepsi manusia itu, bukan pada Al-Qur'an. Padahal kalau misalkan kita mau berdakwah, tidak boleh kita dakwah goblok gitu, menghina orang, mencaci maki orang, karena dalam Al-Qur'an juga dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kita diperintahkan dakwah itu bil hikmah, dengan apa? Kebijaksanaan. Aduh abay. Wal mau'izatil hasanah, kalau misalkan kita ada dalam kondisi untuk menuntut kita berdebat, ya debatnya itu mau idatil hasanah, harus dengan cara yang baik, bukan debat kusir, bukan yang menyudutkan orang. Seperti itu. Jadi mengenai Ustadz Maher ini, saya kira dia harus mencobalah menjadi sosok pribadi yang tawadu. Dia juga harus berpikir gitu, apakah dia dihina gitu gara-gara pure orang menghina dia, atau gara-gara perilakunya sendiri yang suka menghina orang gitu. Begitu. Dan terakhir baik, sebagai orang yang mengaku sebagai ustadz yang berada dalam intelektualitas, ada yang namanya dalam hidup ini proses reproduksi sintesis gitu, kalau menurut J.J. Rousseau. Jadi seorang akademisi itu harusnya tidak menyerang nama baik orang, tidak menyerang pribadinya seseorang, tapi menyerangnya itu terhadap argumentasi. Jadi begini baik, ada yang namanya tesis, ada yang namanya sintesis, kemudian diproduksi dalam proses dialektika sehingga menghasilkan yang namanya sintesis. Maksudnya apa? Kalau misalkan Abai berpaham A, tapi saya berpaham B, saya sebagai seorang intelek tidak boleh menghina pribadi Abai, tapi yang saya serang itu adalah argumentasi Abai terkait A. Kemudian A dan B ini saling bertarung gitu dalam ranah argumentasi. Ketika proses berdialektika berlangsung, nanti akan melahirkan suatu kebenaran yang dimengerti oleh mayoritas, sehingga terjadi yang namanya sintesis. Nah, jadi perbedaan, apalagi kita hidup di Indonesia dengan kebinekaannya, adalah sesuatu yang tidak akan pernah terhindarkan. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk menerima perbedaan-perbedaan itu dan menjunjung tinggi nilai-nilai keintelektualitasan, tidak menyerang pribadi, tidak mencaci maki siapapun, tapi lebih kepada mengangkat argumentasi. Mungkin begitu, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.